Bab 88. Rumah Kaisar. Ketika Nikita datang ke villa keluarga Shimura, dia juga dikejutkan oleh apa yang sedang terjadi di hadapannya. Adegan seperti itu lebih mengerikan dan brutal daripada pembunuhan besar-besaran Devan di pesta pernikahan. "Nikita, cepat sini," berlutut pada Tuan Muda Sauron. Melihat datangnya Nikita, Daniel buru-buru berkata pada Nikita, "Tuan Muda Sauron." Mendengar nama belakang ini, Nikita mengerti. Segera dengan patuh berlutut di depan pemuda itu. Tahu bahwa pihak lain berasal dari keluarga Sauron. Nikita bahkan tidak berani melihat ke pihak lain. Ridho Sauron menatap sosok sempurna Nikita, lalu berkata pada Nikita, "Angkat kepalamu." Kata-kata Ridho sudah seperti perintah raja, yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Nikita perlahan mengangkat kepalanya. Segera, wajah Ridho yang mengerikan terlihat. Benar saja, dia memang wanita cantik yang sangat langka. Ridho jelas kagum. Ridho adalah tuan muda yang datang untuk membantu keluarga Shimura. Nyatanya, dia sudah sampai di Doujin cukup lama. Hanya saja dia tidak langsung datang ke tempat keluarga Sauron. Seperti biasa, anak muda jelas masih suka bersenang-senang ke sana kemari. Dia pergi ke berbagai tempat kelas atas selama beberapa hari. Barulah dia datang ke tempat keluarga Shimura setelah bosan dengan aktivitasnya. Villa dan properti keluarga Shimura telah lama dikuasai oleh keluarga lain. Namun, kemunculan Ridho mengubah segalanya dalam sekejap. Awalnya, orang-orang itu masih ingin melawan. Namun setelah melihat kengerian Ridho, semuanya langsung berlutut. Tuan Muda Sauron ini terlihat sangat ramah. Bahkan terlihat seperti orang lemah. Tapi saat mulai mengambil tindakan, dia bisa jadi sangat brutal. Mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Ridho mencabik-cabik seorang pria sampai jadi dua dengan tangannya. Adapun para ahli bela diri yang berjaga, mereka tidak bisa menahan serangan Ridho satupun. "Kemarilah, duduk di sampingku," kata Ridho pada Nikita. Nikita ditatap oleh Ridho. Tubuhnya sedikit gemetar. Jelas, dia ketakutan. Pada awalnya, ketika pelayan keluarga Sauron muncul, dia juga sangat kuat. Seketika membunuh semua pengawal keluarga Shimura. Tiboa, ahli bela diri yang disewa, bahkan dikalahkan oleh lawan dengan satu jari. Menghadapi keluarga Sauron yang begitu menakutkan, keluarga Shimura tidak punya kekuatan sedikit pun untuk melawan. Pada akhirnya, itulah yang sudah terjadi. Karena merasa malu pada Devan, Nikita memutuskan untuk tetap berkabung untuk Devan selama 3 tahun. Belakangan, Torres muncul dan mulai mengejar Nikita. Nikita sebenarnya menolak awalnya, tapi Torres menggunakan cara licik untuk mendapatkan tubuhnya. Selain itu, keluarga Sarko juga lebih kuat dari keluarga Shimura. Jadi dia tidak punya pilihan selain tunduk pada Torres pada akhirnya. Namun, apa yang tidak diketahui Nikita adalah bahwa sebenarnya ada yang salah dengan Torres. Jadi dia tidak benar-benar menginginkannya. Dengan gemetar, Nikita berjalan ke arah Ridho dan duduk. Tentu saja, masih ada cukup jarak yang tersisa. Ridho mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Nikita. Tapi Nikita menghindarinya. Tatapannya tiba-tiba berubah. Lalu pada saat berikutnya, dia menamparkan wajah Nikita. Nikita seketika terhempas. "Nikia." Daniel terkejut saat melihat ini. Nikita ditampar sampai jatuh ke lantai. "Cepat sini," Ridho berkata pada Nikita dengan sangat tegas. Nikita bangkit dengan susah payah. Perlahan berjalan ke arah Ridho. Ridho mengulurkan tangannya lagi. Nikita menghindar lagi. Plak! Tamparan lain mengenai wajah Nikita.
Darah segera mengalir keluar dari sudut mulutnya. Cepat sini. Nikita berjalan ke arah Rido lagi. Rido mengulurkan tangannya untuk ketiga kalinya. Kali ini, Nikita tidak menghindar lagi. Karena Nikita tahu kalau terus menghindar, dia mungkin akan mati. Melihat Nikita tidak menghindar, Rido menunjukkan ekspresi puas. Menurut aturan Rido, semua orang harus tunduk. Duduklah. Rido meminta Nikita untuk duduk lagi. Nikita dengan patuh duduk di sampingnya. Rido melirik orang-orang yang berlutut di depannya. Kemudian berkata, kalian yang mengambil properti keluarga Shimura, berikan kembali padaku dengan patuh. Ingat, kalian harus memberikannya 2 kali lipat. Kalau tidak, tahu sendiri konsekuensinya. Aku akan memberikannya. Kami akan memberikannya. Secepatnya. Sekelompok orang itu ketakutan setengah mati. Dengan cepat mengembalikan semua properti yang diambil dari keluarga Shimura. Bahkan 2 kali lipat. Dengan cara ini, keluarga Shimura tidak hanya mendapatkan kembali kekuatan sebelumnya, tetapi bahkan menggandakan kekuatannya. Inilah efek yang bisa diberikan orang super kuat. Setelah menyelesaikan semua ini, Rido menoleh untuk melihat Nikita. Berkata sambil tersenyum, bagaimana? Apa kamu suka hadiah yang kuberikan padamu? Iya, aku suka, kata Nikita dengan suara bergetar. Bagus kalau kamu suka. Rido menatap Nikita yang dengan patuh duduk di sampingnya. Dia sangat menyukainya di dalam hatinya. Dalam beberapa hari terakhir, dia sudah bersenang-senang di berbagai tempat kelas atas di doujin. Dia sudah melihat berbagai hal yang menarik. Meskipun para wanita itu juga menarik, namun dibandingkan dengan Nikita, perbedaannya masih sangat besar. Nikita bahkan lebih takut saat ditatap Rido. Dia tahu betul apa tujuan Rido saat menatapnya. Tapi, di hadapan sosok yang sangat menakutkan, bisakah dia melawan? Kalau begitu, Tuan Muda Sauron, kamu dan Nikita bisa beristirahat dulu. Aku tidak akan mengganggu, kata Daniel dengan sangat bijaksana. Jangankan Rido yang menginginkan Nikita, bahkan kalau Rido ingin menidurinya sekarang juga, dia tidak akan berani menolak sama sekali. Rido sudah cukup menakutkan, tapi keluarga Sauron yang ada di belakangnya bahkan lebih menakutkan. Segera, semua orang di aula pergi. Hanya ada Nikita dan Rido yang tersisa. Mayat yang ada juga dibersihkan. Ikut aku. Rido berdiri dan berjalan menuju kamar tidur. Adapun Nikita, dia hanya bisa dengan patuh mengikuti di belakang Rido. Duduk di tempat tidur, kata Rido. Nikita tidak punya pilihan selain menurut dengan patuh. Sepertinya kamu sangat gugup. Coba makan ini. Kamu tidak akan gugup lagi setelah beberapa saat. Tuan Muda Sauron memberikan pil kecil pada Nikita. Ada senyum jahat di wajahnya. Nikita mengambil pil itu dan memasukkannya ke mulutnya. Tapi dia tidak menelannya. Sepertinya dirinya tahu apa itu. Melihat Nikita tidak menelannya, Rido berkata dengan suara yang berat, "Telan." Baru saat itulah Nikita menelan pil itu. Aku mau mandi dulu," kata Nikita. "Oke." Rido berkata dengan sangat murah hati. Nikita masuk ke kamar mandi. Segera, dia mengeluarkan ponselnya. Dia tidak berani menelepon Devan. Dia hanya bisa mengirim pesan teks. Namun, ketika dia hendak mengirimnya, dia ragu-ragu. Minta Devan untuk menyelamatkannya. Apa Devan bisa jadi lawan yang sepadan untuk Rido? Meskipun Devan sangat kuat dan sudah menjadi seorang Grandmaster, tapi anggota keluarga Sauron sama sekali tidak bisa dipikir dengan akal sehat biasa. Keluarga Sauron adalah keberadaan yang sangat tinggi. Kalau hanya dengan penyelidikan biasa,
Keberadaan keluarga ini tidak bisa ditemukan. Inilah alasan kenapa Devan tidak bisa membalas dendam untuk keluarga Sauron sampai sekarang. Dia sudah memeriksa semua keluarga yang ada di seluruh negeri, tapi tidak ada data tentang keluarga Sauron. Nikita ragu-ragu untuk waktu yang lama, tapi akhirnya tetap mengirim pesan teks itu ke Devan. Bersambung. Bab 89. Bangkitnya keluarga Simora. Rumah Kaisar. Beberapa orang sedang menonton TV. Baik Gavin dan Armini sedang memakai piyama tipis. Melihat hal ini, Tania mengerutkan kening. Dia berkata kepada Armini, "Armini, kamu ini pakai pakaian apa itu?" "Piyama, Bu." "Kamu bahkan tidak tahu apa itu piyama." Armini menjawab, "Aku tahu itu piyama. Tapi apa pantas kamu pakai pakaian seperti itu? Lihat itu. Perutmu saja hampir sepenuhnya terlihat. Terus juga talinya. Apa kamu yakin talinya kuat? Terlihat setipus benang. Apa kamu tidak takut kalau itu akan putus?" Kata Tania marah. Gadis ini semakin berani. Dia berani memakai piyama mini seperti itu. "Bu, terus kenapa kamu tidak berkomentar tentang Kak Gavin? Piyama Kak Gavin lebih terbuka daripada punyaku." Armini membandingkan. "Gavin ya Gavin. Kamu ya kamu." Kata Tania semakin marah. "Kenapa Kak Gavin boleh memakainya tapi aku tidak boleh?" "Bu, kamu terlalu pilih kasih." Armini cemberut. "Tidak ada alasan. Kamu tidak boleh memakainya. Cepat sana ganti." Tania melotot. "Gak mau." Armini tetap keras kepala. "Hei, dasar gadis kecil nakal. Mau buat ibu marah ya?" Tania tanpa sadar mengangkat sandal yang dipakainya. "Kakak, ibumu mau main kasar pada adikmu yang polos dan cantik ini. Tolong aku." Armini bersembunyi tepat di belakang Devan. Dia memeluk pinggang Devan, hanya menunjukkan kepalanya untuk melihat Tania. Melihat hal ini, Tania semakin marah. "Dasar gadis nakal. Berapa umurmu sekarang? Kenapa membuat situasi ambigu begitu? Dia kakakku. Kenapa aku ambigu?" Armini mengangkat kepalanya dan berkata. Tania menjawab, "Karena dia itu kakakmu makanya kamu harus menghindari situasi ambigu." "Armini, dia bukan sepenuhnya kakakku." "Oke. Kamu benar mau buat ibu kesal ya?" "Devan, tangkap dia," kata Tania dengan tangan di pinggul. Armini segera berkata dengan genit pada Devan, "Kakak, kamu tidak akan menuruti ibu kan?" Sambil bicara, kedua buah dada besar itu masih menempel dengan tubuh Devan. Namun, Devan langsung menangkap Armini. "Ya, adikku yang polos dan cantik. Aku tidak berani melawan kata-kata ibuku." Devan tersenyum. Tania berjalan, menarik telinga Armini, membawanya ke kamar tidur. Tidak lama kemudian, Armini keluar dengan piyama merah tebal. "Bu, apa ini? Panas banget." Armini kesal, tanpa sadar hendak melepasnya. "Oh, kalau kamu berani melepasnya, kuberikan lagi yang lebih tebal," kata Tania dengan kejam. Armini tidak punya pilihan selain menyerah. Terlihat normal, ditambah dengan piyama merah tebal di tubuhnya. Memang terlihat panas. Melihat hal ini, Devan merasa geli. Situasi ini terasa sangat familiar. Pernah mereka merasa sangat bahagia. Dia bersumpah untuk membuat Tania dan Armini bahagia selamanya. Melihat hal ini, mata Gavin berkaca-kaca. Karena ini adalah suasana yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ketika dia remaja, dia sudah harus mengurus berbagai hal. Dia sudah melalui banyak hal. Bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya adalah bukti nyata. Kalau saja dia tidak cukup kejam, dia tidak akan bisa bertahan sampai sekarang.
Tentu saja, orang yang paling dia syukuri karena masih bisa hidup adalah kaisar pembunuh. Justru karena inilah dia bersumpah untuk melindungi rumah ini dan juga pemiliknya selamanya. Sepertinya merasakan emosi Gavin. Devan memegang tangannya. Gavin melirik Devan, lalu bersandar di bahu Devan. Pada saat ini, dia merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Untuk beberapa orang, bukankah mereka merasa terlalu pede? Tania menatap Armini yang duduk di sebelah Devan. Bicara secara acak. Siapa? Armini tidak tahu. Jadi dia melihat sekeliling. Akhirnya dia mengerti. Mulut kecilnya cemberut lebih tinggi lagi. Tepat pada saat bahagia ini, ponsel Devan menerima pesan teks. Tidak ada nama yang ditampilkan. Tapi ini dari Nikita. Devan tidak akan pernah lupa. Karena 5 tahun yang lalu, dia telah menanamkan nomor ini di benaknya. Nikita ini benar-benar tidak menyerah. Devan berencana untuk mengabaikannya. Tapi Armini langsung menyambar telepon dan membacanya. Devan, bisa melihatmu lagi adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Aku minta maaf atas kerugian yang telah aku timbulkan padamu. Aku tidak akan mengganggumu lagi ke depannya. Maaf, aku tidak bisa jadi wanita yang pantas untukmu. Nikita mengirim total 2 pesan. Wow, kakak, cepat katakan. Gadis baru mana lagi ini? Armini bergosip. Nikita, kata Devan langsung. Mendengar bahwa Nikita yang mengirimnya, ekspresi Armini langsung berubah. Karena Nikita menyuruh seseorang mematahkan tangan Tania dan melakukan hal buruk pada Devan. Jadi dia tidak akan pernah memaafkan Nikita selama sisa hidupnya. Kakak, kalau kamu berani kembali bersama Nikita, maka jangan pernah akui aku sebagai adik perempuanku. Armini berkata dengan kejam. Tenang saja. Aku tidak punya niatan untuk kembali padanya, kata Devan santai. Untung Nikita tidak mengganggunya. Oh, ngomong-ngomong, Devan, aku baru saja dapat laporan. Baru-baru ini, sepertinya ada seseorang dengan nama keluarga Sauron di Doljin, kata Gavin tiba-tiba. Nama keluarga Sauron. Mendengar 2 kata ini, ekspresi Devan tiba-tiba berubah. Selama periode waktu ini, dia mencoba yang terbaik untuk mencari petunjuk yang berhubungan dengan keluarga Sauron. Hasil yang bisa didapat adalah tidak ada keluarga yang bernama keluarga Sauron. Tanpa diduga, seseorang dengan nama belakang Sauron muncul di Doljin. Entah apakah itu ada hubungannya dengan keluarga Sauron. Tapi harusnya itu terkait. Lagi pula, nama keluarga Sauron sangat langka. Tidak banyak orang yang memakainya. Di mana dia? Devan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan niat membunuhnya. Berani meminta ginjalnya. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dia tidak akan melepaskannya. Bawahanku bilang bahwa dia telah melihatnya beberapa kali di tempat pelacuran. Tapi pria itu sangat menakutkan. Hanya karena wanitanya mengucapkan kalimat yang salah, wanita itu hampir mati di tangannya. Gavin berkata dengan nada serius. Devan mengerutkan kening, memikirkan tentang pesan yang dikirimkan Nikita kepadanya. Mungkinkah ada hubungan di antara mereka? Saat ini, telepon Gavin berdering. Setelah menjawab telepon, Gavin mengerutkan kening. Dia berkata dengan suara yang berat, keluarga Simora sudah kembali pulih. Bahkan jadi lebih kuat dari sebelumnya. Juga berkembang pesat. Dikatakan bahwa asetnya telah melebihi 20 miliar. Ekspresi Devan berubah jelek, meskipun kebenciannya pada Nikita tidak begitu besar lagi. Tapi dia tidak berniat membiarkan keluarga Simora bangkit kembali. Kalau memang situasinya jadi seperti ini, pasti itu terkait dengan orang yang bermarga Sauron.
Kalau tidak, tidak mungkin bagi keluarga Shimura, yang asetnya sudah dibagi oleh beberapa keluarga besar, untuk bisa bangkit kembali dan bahkan jadi lebih kuat. Awalnya, kalau itu hanya tentang Nikita, Devan tidak akan peduli sama sekali. Tapi kalau itu berhubungan dengan keluarga Sauron, maka dia tidak bisa tinggal diam. Di villa keluarga Shimura, Nikita sudah lama berada di kamar mandi. Rido yang berada di luar sudah kehilangan kesabarannya. Bersambung.